Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara. PT Kereta Api Indonesia akan melaporkan dan menuntut pertanggungjawaban pengemudi mobil yang nekat melintasi perlintasan di Citayam, Depok, Jawa Barat. PT KAI menilai kejadian kecelakaan dikarenakan kecerobohan pengemudi mobil. PT KAI menyayangkan kecelakaan yang terjadi antara sebuah mobil dan kereta komuter lain Rabu kemarin di Citayam, Depok, Saudara. Menurut PT KAI, kejadian ini dikarenakan pengemudi mobil yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan terjadinya gangguan KRL yang menghambat aktivitas masyarakat. Pasca kecelakaan yang melibatkan komuter lain dan mobil Saudara, PT KAI pun menutup perlintasan kereta di Rawageni Citayam, Depok, Jawa Barat. Perlintasan tersebut ditutup secara permanen oleh PT KAI. Sejumlah warga mengaku kecewa penutupan perlintasan ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Penutupan ini dilakukan secara permanen oleh PT KAI untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Sekarang warga pindah kemana nih jalan-jalannya? Di sebelah Dipo kan ada buat masuk flyover atau ya warga yang pakai motor lewat Haji Satiri belakang. Ini muter ya Be, kalau misalnya kalau sini? Muter. Rabu kemarin, sebuah mobil dan kereta KRL komuter lain terlibat kecelakaan. Mobil ini terseret sejauh 15 meter di perlintasan Potong Rawageni, Citayam, Depok, Jawa Barat. Diduga, sang sopir nekat melintas saat palang pintu mulai ditutup. Sang pengemudi mobil selamat. Korban mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Menurut keterangan sopir mobil, saat berada di perlintasan, korban tidak mengetahui jika ada kereta yang melintas. Sementara pintu perlintasan belum ditutup oleh petugas jaga. Korban pun sempat keluar dan menyelamatkan diri. Ketika putar balik, itu palang pintunya terbuka. Ya kan, nah di situ ada petugasnya sebetulnya. Nah begitu dia lihat saya, kereta, ya saya udah nggak bisa menyelamatkan diri, udah saya pasrah aja. Saya lihat begitu saya belok lihat ke kiri, udah langsung kepalanya kereta. Ya udah, tadi saya cukup terburu-buru karena memang jam 8 saya sudah harus di lokasi ya memberikan penilaian juri terhadap lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran antar SMA dan SMK yang diadakan oleh Sudin 1 kalau nggak salah di di Jakarta Selatan. Sementara itu, petugas kesulitan mengevakuasi kendaraan karena kondisi mobil terjepit. Proses evakuasi mobil ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Alat berat pun dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Evakuasi mobil yang tertabrak KRL komuter ini pun sempat membuat perjalanan kereta terganggu. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Lalu seperti apa bentuk tuntutan yang dilayangkan oleh PT KAI terhadap pengemudi mobil yang menyebabkan gangguan perjalanan KRL? Kita tanyakan kepada VP Public Relation PT KAI, Pak Joni Martinus, melalui sambungan telepon. Selamat petang, Pak Joni. Selamat petang, Kang Yasir. Selamat petang Ya, Pak. para pemirsa sekalian. Pak Joni, jadi tuntutan yang dilayangkan pada pengemudi mobil ini bentuknya seperti apa, Pak? Ya, Kang Yasir, pertama kami ingin menyampaikannya bahwa kami menyayangkan kecerobohan pengemudi mobil yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL ya, yang sehingga menghambat aktivitas masyarakat pengguna KRL di saat itu. Nah, dampak dari kejadian tersebut, gerbong-gerbong KRL itu mengalami beberapa kerusakan. Nah, jadi saat ini kami sedang mengumpulkan data, dalam proses pengumpulan data, dalam proses berkoordinasi dengan teman-teman di kereta komuter lain ya, untuk pengumpulan data yang selanjutnya kita akan mintakan pertanggungjawaban kepada pengemudi. Nah, langkah hukum ini kita ambil karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 pasal 134 menyatakan bahwa pada perpotongan sebidang
antara jalur kereta api dan jalan pemakai dan pemakai jalan, maka pemakai jalan tersebut wajib, sekali lagi saya ulangi, wajib mendahulukan jalannya kereta api, ya. Itu. Maka dari itu kami akan mengambil langkah hukum, ya. Ya, upayanya bisa nanti berupa tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi atas kerusakan gerbong yang dialami oleh kereta KRL tersebut, Kang. Seperti itu. Selain meminta ganti rugi, apakah ada tindakan hukum begitu? Saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan teman-teman di unit-unit terkait di internal KAI seperti apa langkah hukum itu. Namun bisa kami sampaikan di sini, salah satunya adalah yang bisa kami lakukan nanti adalah tentu meminta ganti rugi terhadap kerusakan sarana kereta api yang berupa kerusakan gerbong tersebut. Ini sedang dalam proses koordinasi dan kami dalam proses pengumpulan data terkait dengan kerusakan tersebut. Sudah ada komunikasi dengan pengemudi mobil sebelum akhirnya melayangkan tuntutan ini? Sejauh ini belum. Tapi nanti tentu kalau ini akan terus berlanjut, nanti tim kita ya, tim hukum dari KAI tentu nanti akan melakukan upaya-upaya. Misalnya bisa jadi nanti akan ada komunikasi dengan pengemudi mobil tersebut. Kemudian Pak Joni, dari keterangan ataupun bukti-bukti yang telah dikumpulkan, sebenarnya pada saat kecelakaan terjadi, apakah benar-benar pintu perlintasan itu sudah tertutup? Nah, Kang Yasir, kami ingin menjelaskan ya, bahwa kejadian tersebut itu berada di perlintasan liar. Ya, Perlintasan liar ya? Ya, artinya jika di situ tadi yang disebutkan ada palang pintu, ya, maka tentu peralatan atau perlengkapan yang ada di sana itu tidak standar, tidak memenuhi unsur-unsur keselamatan. Karena kalau kita lihat di fotonya, kami lihat di foto ya, teman-teman lihat di lokasi, palang pintunya aja terbuat dari bambu, ya, dari bambu. Kemudian tidak dilengkapi dengan pengaman-pengaman lainnya, misalnya garis kejut, ya, tanda-tanda pengaman lainnya itu, rambu-rambu lainnya itu tidak dilengkapi. Jadi harus kami clearkan di sini bahwa petugas yang berada di situ itu bukan petugas internal KAI, ya, sekali lagi karena di situ perlintasan liar. Maka dari itu kami menyayangkan kecerobohan dari pengemudi, ya. Harusnya ketika menghadapi perlintasan, baik itu liar ataupun perlintasan yang resmi, memastikan keamanan sebelum melintasi rel. Berhenti dahulu, tengok kanan kiri, dan wajib mendahulukan jalannya kereta api. Pak Joni, kemudian terkait dengan perlintasan liar yang seperti Anda sampaikan tadi, kenapa akhirnya tidak ditutup sejak dulu kalau ini benar-benar perlintasan liar? Ya, baik Kang Yasir ya, bahwa untuk menutup perlintasan liar tentu banyak hal-hal yang harus kita komunikasikan. Sekali lagi bahwa kewenangan penutupan perlintasan liar itu ada di berbagai pihak. Maka kami tentu harus melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk bisa menutup perlintasan liar tersebut. Namun sekali lagi kami concern apabila perlintasan tersebut membahayakan jalannya kereta api, kita akan mengambil langkah-langkah cepat untuk antisipasi keamanan perjalanan kereta api, Kang Yasir. Baik, dan hingga akhirnya setelah terjadi kecelakaan ini, akhirnya PT KAI sendiri akhirnya sudah menutup perlintasan liar tersebut ya Pak Joni. Kemudian jika nantinya tuntutan sudah dilayangkan, kemudian ganti rugi yang seperti Anda sampaikan tidak bisa dipenuhi oleh pengemudi mobil, apakah ada jalur temu begitu, langkah keduanya sehingga ada titik damai begitu? Ada kemungkinan hal itu terjadi Pak Joni? Ya, nanti kita lihat aja seperti apa nanti langkah hukumnya berikutnya ya. Tapi yang jelas kita ingin semuanya dalam kondisi yang kondusif gitu ya. Kita ingin mencari tentu solusi yang terbaik sehingga kejadian ini tidak terulang lagi, sehingga ini menjadi pelajaran semua pihak betapa pentingnya disiplin ketika menghadapi perlintasan sebidang, kan. Baik, terima kasih Pak Joni Martinus, VP Public Relations PT KAI telah berbagi informasi terkait dengan tuntutan yang dilayangkan terhadap pengemudi mobil yang menyebabkan kecelakaan di rel kereta api di Citayam, Depok, Jawa Barat.